Saya nggak tahu gimana harus berterima kasih sama kamu ya. Karena berkat kamu, Sira udah membaik. Dan bentar lagi juga dia akan sadar. Syukurlah Mbak kalau gitu, saya ikutan seneng benernya. Sekarang, lebih baik Mbak Nabila masuk ke dalam ruangannya Syira. Saya yakin Mbak Nabila adalah orang pertama yang Syira pengen lihat waktu dia siuman. Sekali lagi makasih banyak ya, Wil. Ada satu hal yang bisa kamu lakuin buat balas budi sama aku, Nabila. Relakan suami kamu jadi suami aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sira, sayang, kamu nak. Di sini ada Bunda, Kak Raya dan Kak Alfi yang nungguin Sira banget. Kalau Cira bangun, Kalbi janji deh. Kalbi bakal bikin es krim. Karena juga janji dia akan galak-galak lagi sama kamu. Bangun sayang. Bunda, Abah Aldi, Kak Raya. Udah sadar. Aku nggak tahu rahasia apa lagi yang kamu simpen, Mas. Setelah pengkhianatan kamu terhadap pernikahan kita. Ayah, Bunda, Cira takut sendirian. Sira jangan takut sayang. Kan di sini ada Bunda, Kak Albi dan Kak Raya yang jagain Sira. Di luar juga ada Bagas, Tante Erika, sama Tante Sylvia. Ayah mau jagain Cira juga kan? Iya Syira. Saya akan selalu ada tunjukin kamu ke Raya, Albi, karena kalian semua anak-anak ayah. Cira mau dipeluk sama semuanya.
hancur. Kemarin aku dengar, Bun, ayah sama Bunda lagi ngobrol depan ICU. Dan Bunda juga udah mergokin ayah selingkuh sama perempuan lain. Aku tahu kok kalau ayah berkelit. Dan gak mau ngakuin semuanya, Bun. Sampai Bunda bilang, semakin sering kepercayaan itu dikhianati, semakin kecil sisa kepercayaan itu ada. Maafin Bunda ya sayang. Harusnya Bunda bisa nahan emosi. Dan gak ngebahas masalah itu di rumah sakit. Apalagi sampai didengar sama kamu. Enggak, Bun. Ini bukan salah Bunda kok. Aku udah dewasa, Bun. Aku tahu kalau hati Bunda itu sakit. Bunda selama ini udah berusaha sabar. Meskipun keadaan gak ada perubahan ya. Aku gak mau Bunda merasa tersakiti, Bun. Aku ikhlas. Kalaupun Bunda mau mengakhiri semuanya, aku ikhlas, Bun. Menyerah bukan berarti kalah, Bun. Menyerah adalah titik di mana kita udah menyadari kalau sesuatu itu gak bisa dipaksakan, Bu. Selama ini Bunda udah berusaha sekuat mungkin buat aku, Albi, Syira bahagia. Tapi Bunda harus tahu, kebahagiaan kita bertiga juga melihat Bunda bahagia. Meskipun tanpa ayah. Aku dengar semua omongan kamu sama Nabila. Hebat ya. Kamu sekarang berusaha untuk meracuni pikiran Nabila. Kau menghasut dia supaya dia mau menceraikan suaminya. Itu tujuan kamu kan? Gak usah ikut campur tuh bisa gak sih Mas? Sekali aja. Bisa nggak sih kamu berhenti mengejar orang lain yang bukan milik kamu? Dan belum tentu juga dia mau loh hidup sama kamu. Mas, aku ini gak pernah butuh nasihat dari kamu. Jadi mendingan kamu diem, oke? Wilda, Apa udah lagi? cukup. Kamu nggak usah terobsesi sama orang lain yang bukan milik kamu. Lebih baik kamu fokus sama Zura. Kalau kamu adalah ibu yang baik, kamu harusnya bisa jauh lebih perhatian sama Zura daripada kamu sibuk ngejar laki-laki lain. Bisa kan? Aku nggak nyangka, ternyata sikap Wilda sangat egois. Dan dia lebih licik dari yang aku pikirkan. Kenapa sih Mas Firman gak pernah berhenti ikut campur urusan aku? Gimana caranya coba aku bisa lepas dari dia? Lihat aja Mas, aku akan buktiin kalau apa yang aku perjuangin ini
gak akan sia-sia. Aku pasti hidup bahagia sama Zura dan Mas Arga. Saat Mas Arga udah cerai sama Nabila. Kalau kamu adalah ibu yang baik, kamu harusnya bisa jauh lebih perhatian sama Zura daripada kamu sibuk ngejar laki-laki lain. Kamu gak perlu ajarin aku soal merawat Zura. Aku juga tahu apa yang harus aku lakuin buat Zura. Ada yang mau ngomongin sama kamu. Aku juga ada yang mau diomongin soal Wilda. Tadi Nabila ngobrol berdua sama Wilda. Jangan-jangan Wilda udah ngasih tahu tentang hubungan aku sama dia ke Nabila. Kamu mau ngebahas Wilda soal apa? Aku nggak ngerti ya. Kenapa sih kamu jahat banget sama Wilda? Maksud kamu? Wilda udah bilang semuanya ke aku. Bilang apa? Dia tuh tersinggung. Katanya kamu nuduh dia punya niat yang gak baik sama anak-anak kita. Walaupun dia single parent, kamu tuh gak boleh kayak gitu sama dia. Dia kan juga seorang ibu sama kayak aku. Aku makin gak ngerti ya. Waktu itu kamu nuduh Pak Firman mau ngerebut aku dari kamu. Sekarang kamu juga nuduh gitu ke Wilda. Kenapa sih kamu naif banget? Sebenarnya apa lagi yang direncanain sama Wilda? Sampai dia tega fitnah aku kayak gini. Jujur ya, sebelumnya tuh aku udah ngira kalau Wilda adalah selingkuhan kamu. Tapi ternyata aku salah. Ternyata dia orang yang baik yang udah donorin darahnya buat Sira. Jadi sebaiknya sekarang kamu minta maaf sama Wilda. Nabila, dengerin dulu penjelasan Nabila tuh. Apa maksudnya menahan saya? Saya udah sering bilang, jangan ikut campur urusan keluarga saya. Tinggalkan Wilda. Saya tahu betul dia seperti apa. Wilda orang yang sangat ambisius, Pak. Dan dia akan menghalalkan semua cara supaya dia bisa mendapatkan Parga. Bahkan dia juga akan menghancurkan keluarga Parga, termasuk itu. Tolong hentikan ini semua, Pak, sebelum terlambat. Anda gak usah nasihatin saya. Saya juga tahu siapa Wilda. Jelas saya gak mau keluarga saya hancur. Kenapa saya belum bisa tinggalin Wilda? Itu karena hampir aja tadi aku ceplosan bilang kalau aku gak bisa ninggalin Wilda karena dia lagi hamil anak aku. Karena apa, Pak? Ini buat urusan Anda. Berhenti sok peduli sama keluarga saya. Parga, tunggu. Anggap aja ini adalah obrolan sesama lelaki. Pak Harga masih ada waktu, Pak, untuk perbaiki semuanya. Dan sebelum semuanya terlambat dan akhirnya Pak Harga menyesal. Tolong pikirkan itu, Pak. Ngapain orang itu ngikutin saya terus? Mencurigakan banget. Aku bakalan habisin dia, sesuai permintaan Pak Benny. Kamu cari saya?
Kenapa kamu ngikutin saya? Apa yang kamu mau?